Mana kepala kita? Baru itu. Penemuan mayat wanita muda yang diduga menjadi korban pembunuhan sang kekasih Prada Y menggemparkan masyarakat Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Minggu 21 Desember. Kasus ini kini ditangani oleh Subdetasmen Polisi Militer Bau-Bau. Korban yang merupakan berinisial WK 23 tahun dan terduga pelaku Prada Y memiliki hubungan sebagai pacar, namun kisah cinta keduanya berujung tragis. Inilah unggahan terakhir wanita muda korban pembunuhan tragis di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sebelum kepergiannya, wanita berinisial WK itu sempat mengunggah makanan kesukaannya di akun Facebook pribadinya. Tepatnya 3 hari sebelum kepergiannya, ia mengunggah kerang laut yang menjadi makanan kesukaannya. WK turut menandai lokasi tempatnya membeli kerang laut di Pasar Wameo. Postingan WK tentang aktivitasnya berbelanja di Pasar Wameo itu kini diramaikan dengan komentar terbaru karena viral kasus kematian sang wanita muda hingga ke media sosial. Diketahui WK ditemukan tewas tanpa busana dan diduga menjadi korban pembunuhan oknum TNI. WK ditemukan di bawah jembatan permandian Kogawuna pada Minggu 21 Desember. Usai ditemukan, jasad korban langsung dibawa pihak polisian untuk menjalani visum. Kata Ibtu Rino, korban ditemukan dalam keadaan membusuk dengan sejumlah luka di tubuhnya. Dari hasil visum yang dijelaskan, Ibtu Rino terdapat luka robek pada leher karena benda tajam. Lalu ada pula luka di kepala diduga karena benda tumpul serta luka bakar seluruh tubuh. Setelah menerima laporan hasil visum, tim Inafis Polres Bau-Bau tiba di lokasi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah untuk kemudian melakukan pemeriksaan intensif. Berdasarkan hasil olah TKP awal, polisi menemukan sejumlah benda mencurigakan seperti botol bekas berisi sisa BBM serta pakaian dalam wanita yang sudah terbakar. Atas temuan mayat wanita tersebut, 2 oknum anggota TNI yakni Prada Y dan Prada Z diperiksa Subdetasmen Polisi Militer Bau-Bau. Pemeriksaan dibenarkan oleh Komandan Denpom Kendari yakni Letkol CPM Haryadi Budaya Pela. Namun Letkol Haryadi belum merinci status 2 terperiksa dalam dugaan kasus pembunuhan wanita muda berinisial WK tersebut. Maya toh? Saya ini tadi beret. Mana kepala kita? Baru itu. Mati. Ya kan dia baru dia sinyal itu dia sinyal berat. Pada sinyal dia los. Oh, itu kata bola. Motor gitu ya. Sama-sama kita lihat juga. Ya tapi putar dulu. Tidak bisa di atas itu. Wartawan bang, tidak. Ada 2, satu kanan satu.
Jauh tidak? Wanita berinisial WK 23 tahun ditemukan dalam kondisi tanpa busana dan tubuh hangus terbakar di bawah jembatan permandian Kogawona Jalan Lingkar Bungi Sorawolio, Kota Bau-Bau pada Minggu 21 Desember lalu. Terduga pelaku adalah dua oknum anggota TNI berinisial Prada Y dan Prada Z yang masing-masing berusia 19 tahun. Kedua terduga pelaku kini telah diamankan dan diperiksa secara mendalam oleh polisi militer untuk mengungkap motif pembunuhan tersebut. Selengkapnya, saudara, akan disampaikan jurnalis Tribun Sultra Rekan Hani. Seperti apa perkembangan terbaru terkait penanganan kasus dugaan pembunuhan wanita muda di Bau-Bau yang jasadnya ditemukan di bawah jembatan ini? Baik, saya Hani Sumatan melaporkan dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, untuk perkembangan saat ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan juga pemeriksaan saksi-saksi, pencarian bukti lebih lanjut juga. Karena kemarin terakhir melakukan wawancara juga pada sore hari tadi diungkapkan bahwa mereka pihaknya sedang melakukan penyelidikan dan berharap agar beberapa hari lagi atau dalam waktu dekat akan dirilis untuk motif dan juga kronologi peristiwa terjadinya dugaan pembunuhan yang melibatkan dua oknum TNI yang ada di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, kemudian Harni, setelah terjadinya kasus pembunuhan yang diketahui adalah terduga pelakunya adalah oknum anggota TNI, kemudian langkah apa yang dilakukan oleh pihak TNI kepada keluarga korban? Pada siang hari tadi dari Yonif TP823 Raja Wakaka juga melakukan kunjungan sekaligus melakukan santunan kepada keluarga korban, di mana santunan diberikan sebenarnya lebih ke kedua anak korban yang ditinggalkan, kedua putranya yang ini memberikan bantuan pendidikan sebesar 50 juta rupiah, di mana 25 juta masing-masing dari anak. Kemudian juga terdapat beberapa santunan lainnya, yakni berupa uang tunai, kemudian juga sembako berupa beras, minyak, dan sembako lainnya juga mainan anak serta snack yang diberikan pada siang hari tadi di kediaman orang tua korban, yakni di Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memang kemarin itu menjadi rumah duka dari korban yang sebelum akhirnya dimakamkan di lokasi yang tidak juga jauh dari rumah duka, Tribuners. Nah, untuk pihaknya juga dalam hal ini dalam pertemuan tersebut mengungkapkan bela sungkawanya terhadap keluarga korban, juga menegaskan bahwa pemberian santunan yang dilakukan oleh pihaknya saat siang hari tadi tidak mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan oleh
dua terduga pelaku yang merupakan 2 oknum TNI yang saat ini bertugas di Yonif TP 823 Rajawa KK yang belum lama masuk di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, Harni, kemudian apa yang disampaikan pihak TNI terkait penanganan kasus ini kepada pihak keluarga? Apakah ada janji tertentu terhadap keluarga? Kalau janji tertentu mereka berjanji bahwa akan mengawal kasus ini supaya nanti dapat cepat terselesaikan, karena tadi juga waktu ketika pertemuan tersebut keluarga korban salah satunya adalah ibu korban yang terlihat masih dalam keadaan berduka, itu berharap agar jika memang kedua terduga pelaku sudah diamankan agar cepat diproses, agar perasaan dari keluarga korban juga bisa lebih tenang dari sebelumnya, Tribunars. Jadi menanggapi hal itu dan Yonif TP 823 Rajawa KK juga langsung mengungkapkan bahwa akan mengawal kasus tersebut dan tidak ada yang akan ditutup-tutupi dan juga tidak akan ada yang ditutup-tutupi dalam proses penyelidikan. Bahkan dalam pertemuan tersebut diungkapkan bahwa jika memang keluarga mau melihat proses olah TKP yang dilakukan oleh pihaknya, pihaknya juga terbuka untuk keluarga korban menyaksikan secara langsung, sebab mereka mau melakukan penyelidikan itu secara terang-terangan dan juga bisa dilihat oleh keluarga korban. Ya, saat ditemukan jasad korban cukup mengenaskan karena dengan kondisinya yang disebut mengalami luka dan bahkan kondisi tubuh seperti terbakar begitu. Seperti apa kemudian keterangan dari pihak keluarga terkait kabar duka ini? Apakah keluarga mengenal Pradaye yang disebut terduga pelaku, rekan Harni? Kalau untuk ini diungkapkan bahwa memang Pradaye ini sebenarnya sudah dikenalkan oleh korban di pesta keluarga pada November 2025 kemarin, sehingga memang terduga pelaku ini sudah diketahui atau dikenal oleh keluarga korban. Nah, tadi juga sempat saya bercerita dan berbincang dengan beberapa tetangga rumah korban, itu diungkapkan bahwa memang para tetangga ini juga sudah mengetahui bahwa terdapat hubungan antara Pradaye dan juga korban yang ditemukan tewas mengenaskan pada 21 Desember 2025 kemarin. Baik, selain keluarga, bahkan tetangga disebut juga sudah mengenal sosok dari Pradaye yang saat ini terlibat dalam pembunuhan terhadap korban. Kemudian Harni, sejauh ini adakah informasi terkait dugaan motif pembunuhan yang dilakukan oleh Pradaye ini? Nah, untuk kronologi dan juga motif masih belum dirilis oleh POM Bau-Bau, dan mereka berharap memang tadi juga diungkapkan bahwa mereka berharap agar secepatnya dapat dirilis, tetapi pihaknya saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kemarin pihaknya melakukan olah TKP ulang dengan terduga pelaku, kemudian juga pemeriksaan saksi-saksi hari ini dan berbagai penyelidikan lainnya agar seluruh kasus yang terjadi itu bisa lebih terang dan juga lebih detail apa yang terjadi saat peristiwa tersebut. Dan memang ketika wawancara diungkapkan bahwa memang tidak akan ada yang ditutup-tutupi dan harus diusut tuntas atas peristiwa yang terjadi ini dan melibatkan 2 oknum TNI yang ada di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, terima kasih atas laporannya Harni, jurnalis Tribun Ultra. Kami akan nantikan perkembangan informasi lengkapnya. Terima kasih atas laporan Anda, selamat kembali beraktivitas. Siap. Biasa itu pula ibu dari almarhumah keluarga besar. Kedatangan kami di sini terutama Bapak Ibu
turut berbela-sungkawa yang mendalam atas meninggalnya almarhumah. Semoga